Nah, sudah. Oke, yes. Oke, kita langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita Halo, semua. Assalamualaikum, Kak Bud. Eh, Itu Zoom hari ini, Kak. Kakak serta PKG PJOK Diseminasi Benar, kelas Kak? 7 Kota Luwu Linggau yang saya hormati. Sebelum mulai kegiatan Meet pada malam hari ini, tatap maya yang ketiga pada modul 1.2. Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu malam ini dipimpin oleh ketua kelas dulu. Silakan ketua kelas. Oke, baiklah kawan-kawan, kakak-kakak semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran Meet pada malam ini, ada baiknya kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah kata suaranya, Kak Rudi. Unmute. Oke. Tatap maya yang ketiga ini kita 2 JP, artinya 90 menit. Berarti 7.40 kita selesai jam 8, berarti jam 9.15. Jam 9.15 ya. Izin share screen dulu. Jadi tidak terasa kita udah modul 1.2. Modul 1.1 selesai. Oke, udah tampil belum? Udah ya? Oke kakak-kakak, pada hari ini kita tatap maya yang ketiga dengan modul 1.2 dengan judul pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baiklah kakak-kakak sekalian, untuk kesepakatan bersama selalu mengingatkan biar kita tidak saling melupakan. Ini ada 7, menyalakan kamera, mematikan jika ada kendala sinyal dan ada sedang di perjalanan, kalau tidak masalah. Kedua, mematikan mikrofon jika ada yang berbicara. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Kemudian yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya ataupun menjawab. Gangguan teknis hal yang wajar. Nah, ini pertanyaan pematik pertama. Ini kemana? Jadi kakak-kakak, ini ada 5 menit nanti pertanyaan kemana. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tujuan. Nah, tujuan yang pertama, tujuan luas, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau yang dimaksud ABT, Asset Based Thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian tujuan capaian umum, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset, kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran khusus, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK.
Kemudian guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Ini tujuannya. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan aset atau kekuatan atau ABT, Asset Based Thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, agenda kita pada hari ini, pembukaan ada 5 menit tadi. Pembukaan mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan menjelaskan agenda kegiatan. 10 menitnya ABT, Asset Based Thinking, berpikir basis aset atau kekuatan. 60 menit nanti kita mengerjakan kerja kelompok, ada situasi 3, 4, dan 5. Nanti saya bagi kelompok. Nah, 3, 4, 5 itu ada situasi yang ketiga, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Kemudian situasi 4, menerapkan pendekatan ABT. Situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal. Kemudian 10 menitnya memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Terakhir, penutup refleksi foto bersama. Ini agenda kita pada malam ini. Nah, sekarang ini ada pertanyaan apa? Apa itu asset based learning? Ada yang bisa bantu? Yang bisa silakan langsung buka mic-nya, bantu jawab. Kakak-kakak? ABT. Oke, silakan Muhammad Ade. Asset based thinking atau pemikiran berbasis aset adalah pendekatan yang fokus pada potensi, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Gitu, Kak. Eka, tambahkan lagi. Asset based learning, ya. Berpikir berbasis aset atau kekuatan itu adalah cara pandang yang positif. Pendekatan ini biasanya mendorong kita untuk melihat potensi, kekuatan, dan sumber daya yang sudah ada. Dengan fokus pada aset yang kita miliki, kita bisa mencari cara untuk mengembangkan dan manfaatkannya secara maksimal untuk mencapai tujuan. Singkatnya, Kak, yang pertama melihat masalah sebagai titik awal, sedangkan yang kedua melihat potensi sebagai titik tolak. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Jadi itu ya, aset itu yang ada di sekolah dan di luar sekolah bisa nggak kira-kira, Kak? Boleh nggak? Kira-kira kakak-kakak, aset itu boleh dari luar saja atau boleh dari dalam saja? Dari luar boleh kayaknya, Kak? Dari luar boleh, oke. Pakat ya, kita berarti aset itu, memanfaatkan aset itu boleh dari dalam, boleh dari luar. Oke, terima kasih Kak Eka sama Kak Ade. Nah, ini kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ini dari Mahatma Gandhi, orang India. Nah, ini apa pandangan Bapak, Ibu, atau kakak-kakak sekalian terhadap pendekatan asset based thinking? Tuliskan dalam satu kalimat di kolom chat. Di kolom chat. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan ini? ABT tadi, aset tadi. Boleh aset dari luar, boleh aset dari dalam. Silakan satu kalimat saja di kolom chat. Bebas.
Manfaatkan apa yang ada. Silakan yang lain. Satu kalimat, bebas. Tentang asset based thinking. Rahmat Eri Saputra. Ada yang lain? Satu kalimat, tidak panjang-panjang. Aset itu kan bisa dari dalam, bisa dari luar. Aset itu manusia bisa aset. Kepala sekolah itu bisa aset. Kemudian aset keuangan boleh, finansial namanya. Kemudian aset lapangan boleh. Aset di luar kelas, lingkungan, di luar sekolah, lingkungan. Boleh. Satu kalimat. Eka, memanfaatkan sumber daya yang ada, membangun lingkungan positif. Oke. Kak Nova, silahkan tulis. Setiawan, Kak Arif, Kak Romi, bebas. Satu kalimat aja. Kak Oki, Oki itu dari mana Kak Oki ya? Ada yang kenal Oki, Kak Oki? Kak Oki asli dari Padang dia, Kak. SD mana ngajarnya? SD 30 bareng Kak Setiawan. Oke, SD 30. Andi Setiawan lagi mana Andi Setiawan? Oke, silakan. Jauh itu dari Padang, Pak Oki itu. Oke, yang lain bisa di komentar ya, satu kalimat. Oke, pola pikir yang baik. Arif, kita lanjut. Nah ini, asset based thinking itu apa? Kemudian keistimewaannya apa menurut kakak-kakak? Silakan diisi di kolom chat juga. ABT itu apa? Keistimewaannya apa? Silakan. Silakan tulis di chat. ABT itu apa? Kemudian keistimewaannya menurut kakak-kakak apa? Kalau kita menggunakan ABT itu. Muhammad Ade Pratama. Silakan Kak Ade, minta suaranya sebentar Kak, dibacakan nggak? Ya.
ABT itu adalah pendekatan yang fokus pada potensi, kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok daripada fokus pada kelemahan atau kekurangan. Ada ya. Kemudian Eka. Seperti yang dijelaskan dari di awal tadi Kak, itu adalah cara pandang yang lebih positif dari kita. Pendekatan ABT itu mendorong kita untuk melihat potensi, kekuatan, sumber daya yang ada dengan fokus pada aset yang dimiliki. Kita bisa mencari kita bisa mencari cara untuk mengembangkan dan memanfaatkannya secara maksimal untuk mencapai tujuan. Tentunya dalam pembelajaran PJOK Kak. Menurut kakak keistimewanya apa tuh? Keistimewaan ABT. Ya. Keistimewaan ABT ini yang pertama itu kayak bisa meningkatkan prestasi Kak. Ya. Contohnya dengan fokus pada kekuatan, itu tuh siswa akan lebih mudah mencapai target pembelajaran dan meningkatkan prestasinya. Terus? Misalkan kita memanfaatkan aset sumber daya tadi Kak. Nah, sumber daya yang ada tadi misalkan kita memberikan, misalkan ada pelatih sepak bola atau pelatih futsal yang memang benar-benar dia lisensi, kita kasih ke sekolah kita memberikan aset yang ada tadi. Jadi itu meningkatkan prestasi anak dalam prestasi sepak futsalnya tadi Kak. Contohnya seperti itu. Yang lain, Kak Nova, gimana Kak? Ini contoh yang keistimewaan yang disebutkan oleh Kak Eka tadi, itu bisa aset modal manusia. Modal manusia itu berarti manusia atau seorang guru yang mempunyai sertifikat nasional di salah satu cabang olahraganya. Jadi bisa dimanfaatkan di sekolah untuk menjadi coach eskulnya ya. Itu salah satunya. Nah, Kak Nova, kira-kira ada mau yang berpendapat? Enggak. Ya, sudah dengar Kak? Halo? Halo, kenapa? Iya, Kak. Ada nggak? Ada mau berkomentar? Ini ABT ini bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Keistimewaannya menurut kakak ya Kak ya? Setiawan, Kak Setiawan silakan. Keistimewaan ABT bisa meningkatkan rasa percaya diri dan membantu menciptakan pembelajaran yang positif. Oke, setuju, sepakat saya nih. Kak Nova juga saya sepakat, bisa digunakan jangka panjang. Kemudian Kak Rahmat, semua sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan secara lebih baik. Andi Setiawan, memaksimalkan kemampuan. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, mengapa kita harus memanfaatkan aset yang ada di sekolah maupun di luar sekolah? Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan ini? Mengapa? Silakan langsung buka mic-nya, langsung membantu berkomentar. Oke, Kak Rahmat,
Siapa tadi? Raise hand. Rahmat Eri Saputra. Ya, silakan Kak. Masih nggak ada suaranya nih. Coba pakai HP satunya. Kirim linknya Kak sama Kak Rahmat Eri. Biar bisa langsung masuk. Laptopnya itu Pak Putra. Coba Pak Rahmat Eri yang mana Kak ya? Hah? Rahmat Eri ya? Enggak, ini yang link yang Kakak kirim nih. Yuk, WA-nya yang mana Kak ya? Sudah aku kirim Bang Putra. Bang, coba buka Bang. Ini laptopnya terkendala ya. Nah, silakan. Mengapa kita harus menggunakan ABT? Kak Ade, boleh komentar Kak Ade? Menurut Kakak. Baik Kak, sedikit berkomentar. Untuk memanfaatkan aset yang ada di sekolah sangat penting karena untuk mendukung perkembangan siswa, memperkuat komunitas sekolah, dan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam hal mengoptimalkan potensi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kemudian membangun komunitas yang lebih kuat, dan meningkatkan kemandirian siswa. Mungkin itu Kak, terima kasih. Ada yang lain mau menambahkan? Kak Andi Setiawan? Masih ada? Halo? Kak Andi Setiawan? Oke, Kak Putra. Masih bisa ada? Coba. Ini pakai laptop apa pakai HP, Bang? Kendala mic-nya. Andi Setiawan, oke, silakan, Kak. Silakan berkomentar. Mengapa kita menggunakan ABT? Oke, silakan Kak Eka atau Kak Andi ini. Oke. Silakan Pak Andi, Kak Andi. Oke, baiklah. Kalau misalkan Kak Andi, nah, Yap. Suara juga putus-putus. silakan Kak Andi. Jelas. Ya. Jelas Kak Andi. Halo. Lanjut Kak Eka aja nggak apa-apa. Mohon ulangi lagi Kak pertanyaannya Kak. Ini Kak Andi, pertanyaan di layar. Mengapa kita menggunakan ABT?
Mengapa? Menurut kakak kan tadi istimewa karena ini. Mengapa? Pertanyaannya. Mengapa kita harus menggunakan ABT ya, Kak? Ya, boleh. Yang pertama untuk membantu kita memenuhi terlaksananya kegiatan ataupun proses pembelajaran sesuai dengan yang kita harapkan agar lebih Pak, tolong di silent dulu, Pak. dan lebih percaya diri dalam menyampaikan apa-apa yang akan menjadi tujuan dari proses pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Andi. Kak Eka mau menambahkan dari Kak Adi Setiawan? Oke. Jadi mengapa kita harus memanfaatkan asset-based thinking tadi Kak, atau ABT? Yang pertama, karena ABT itu bisa meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, membuat pembelajaran itu lebih relevan. Ada juga dia bisa mengembangkan potensi yang maksimal kepada siswa. Selanjutnya ada membangun komunitas yang kuat. Nah, dan seterusnya itu ada yang mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Jadi kenapa kita harus memanfaatkan itu? Karena ada 5 poin penting itu bagi saya tadi, Kak. Oke, mengatasi tantangan yang sulit menjadi mudah ya. Ya. Sebenarnya ini Kak, saya tangkap nih yang dimaksud oleh Kak Eka. Jadi di sekolah saya itu sebetulnya karena sekolahnya di pinggiran, otomatis fasilitas itu kan tidak lengkap. Tapi dengan tidaknya lengkap fasilitas tidak membuat kita down atau tidak percaya diri akan menggunakan pembelajaran itu. Contohnya materi basket. Di RPP kita ada materi basket, sedangkan di sekolah kita tidak ada ring basket, lapangan basket, kemudian bola basket ya. Dengan adanya aset ini akan membantu kita mempermudah pembelajaran. Jadi kita memodifikasi lapangan, kita modifikasi sedemikian rupa yang ada aset yang ada kita miliki di sekolah masing-masing. Kemudian ring basket tidak harus ring seutuhnya, yang penting di sekolah pembelajaran ini tentang pendidikannya, tentang pengetahuannya, tentang geraknya, bukan penguasaannya seutuhnya. Kalau penguasaan seutuhnya itu kembali lagi ke mindset seorang pelatih atau adalah prestasi, berarti dia ke klub masing-masing. Kalau kita mindsetnya harus penguasaan seutuhnya. Sedangkan kita seorang pendidik itu komponen yang paling penting itu adalah gerak, pengetahuan, kemudian memodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa diterima dan bisa dilaksanakan. Kalau di tempat saya pernah materi bola basket ini saya menggunakan kursi di balik sebagai ringnya. Itu memanfaatkan aset yang ada. Kemudian bolanya nggak punya bola basket, saya menggunakan bola voli. Masukkan ringnya ke kursi itu, kursi dibalik itu jadi segi 4 seperti keranjang. Terus yang kedua, anak ini sering main pesawat terbang kalau waktu istirahat. Main pesawat terbang. Saya pernah membuat kotak sampah itu saya ikat di tiang sekolah, tiang kelas. Kemudian itu bisa berbentuk keranjang. Ayo yang main kertas pesawat-pesawatan tadi, ambil kertasnya, kremek-kremek bulat, masukkan ke kotak sampah yang sudah saya ikat di tiang. Itu dengan tidak sadar, itu kita sudah memanfaatkan aset yang ada. Itu kan membuang sampah, kertas-kertas berserak di lapangan. Nah, itu aset, memanfaatkan aset itu memudahkan kita menjadi percaya diri, kemudian memudahkan kita menyampaikan materi sehingga anak senang dan ikut dan mengetahui dan akhirnya pakat ya kakak-kakak sekalian ya. Kemudian ada lagi lempar tangkap bola menggunakan aset yang ada di sekolah.
menggunakan dinding, tembok, pagar sekolah. Kita lempar ke dinding, tangkap, lempar, dinding, tangkap. Jadi kita menyampaikan materi sudah dapat dengan aset yang ada, yaitu tembok, pagar sekolah. Melemparnya kita dapat, menangkapnya kita dapat materi itu. Oke, kita sepakat ya kakak-kakak ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, capaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dan aktivitas dalam jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau di lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Jadi ini aset itu kan bisa dari dalam, bisa dari luar. Nah, di sekolah saya, kakak-kakak sekalian yang pernah ke sekolah saya, Kak Eka mungkin pernah, Kak Putra, Kak Isanda Wahyu, mungkin kakak-kakak juga pernah melewati, karena sekolah yang saya tugas itu di tempat wisata alam air sungai Batu Pepeh. Jadi saya pernah memanfaatkan lingkungan alam sekitar dengan belajar sambil bermain, sambil rekreasi di pinggir sungai Batu Pepeh itu. Jadi anak-anak kita bawa jalan, kemudian di sana bawa bekal, bawa minum, kemudian habis di sana pemanasan, ada sampah yang berserak kita bersihkan dulu, kemudian lanjut di permainan. Permainan yang saya gunakan di sana permainan tradisional. Setelah itu beberapa jam anak-anak dibebaskan bermain tapi tidak di dalam air. Selebihnya sudah kita refleksi, makan bersama, pulang. Nah, itu pemanfaatkan akses lingkungan alam yang ada di sekitar. Lanjut. Nah, ini ada studi kasus 3. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran asesmen. Nah, di studi kasus 3 nanti dibaca, ini saya screen, saya kirim ke grup WA. Bentar, saya izin stop screen dulu. Saya kirim ke grup WA. Nanti dibaca. Ini studi kasusnya. Sudah masuk di WA? Kemudian ini pertanyaannya. Pertanyaannya screenshot dulu. Kirim. Nah, kakak-kakak, dari beberapa orang ini nanti saya bagi menjadi 2 kelompok dulu. Silakan kakak-kakak diklik di layar monitor. Sudah muncul kah? Silakan join. Oke, break room 1 kelompoknya Rahmat Eri. Oke, silakan.
Yang di room ini Kak Prengki, Kak Rahmat, kemudian Kak Ade, Setiawan, itu tidak bisa masuk ke main room ya? Kak KMS Ade masuk di, nah sudah masuk. Setiawan, Andi Setiawan belum masuk. Oke, silakan Setiawan diklik di monitornya. Bisa? Oke. Prengki. Prengki masuk ke 2 bisa ya? Sudah ya Prengki ya?
Oke, kakak-kakak sekalian, terima kasih sudah menyelesaikan. Untuk kelompok KEK, coba presentasi, share screen. Bisa nggak share screen-nya? Apanya ditampilkan, dipresentasikan, kawan-kawan yang lainnya bisa mendengarkan dan bisa bertanya, saling bertanya. Silakan Kak Eka. Kak Eka, Kak Ade, Kak Nova, kelompoknya tadi. Halo. Halo. Ya Kak, Nah, silakan presentasikan. ini nggak perlu share screen kalau Kak ya? Share screen dong. Yang di present now ini ya Kak ya? Share screen-nya ya? Itu ada yes, present now. Yes, present now. Buka dulu kanvanya. Buka dulu kan. Oh, ya. Sync in now. Bentar Kak ya, ini lagi login ke LMS ya. Jendela saluran layar. Oke. Ini sudah ketemuan Kak ya? Ya, udah kelihatan. Langsung baca. Oke. Jadi ini Perkenalkan dulu, jangan hentikan. Perkenalkan kelompoknya, siapa-siapa baik. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok Uca-Uca itu ada Kakak Ade, Kakak Nova, terus ada Kakak Setiawan tadi yang hadir ya Kak ya? Ada 4 orang kalau nggak salah tadi. Ya Kak Ade, tolong bantu Kak Ade, kawan-kawan kita siapa aja tadi? Benar-benar, lanjut. Nah, Kak Nova sama Pak Setiawan. ya, ada 4 sekawan tadi. Dari 3 pertanyaan. Ini. Mak. Gimana? Bentar Kak ya. Oke, lanjut. Jawabnya. Oke, mohon maaf sebelumnya Kak. Oke, kembali ke materi. Ya mungkin dari kami tadi, kelompok Ucaca tadi bisa menjawab dari apa yang pertanyaan yang diminta dari kakak fasilitator tadi. Yang pertama itu, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam pembelajaran tersebut. Jadi, setelah kita baca-baca tadi, berdasarkan studi kasus yang dipresentasikan tadi, guru tersebut namanya kan Pak Gerak tuh. Terlihat menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berorientasi pada konteks.
Nah, ini ada beberapa konteks, Kak. Ada yang pertama melibatkan siswa dalam perencanaan. Jadi Pak Gerak melibatkan siswa dalam perencanaan kegiatan pembelajaran dengan meminta masukan mereka terkait rute jalan kaki atau bersepeda ke sekolah. Yang kedua, ada menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi Pak Gerak mencoba menghubungkan pembelajaran PJOK dengan konteks kehidupan yang nyata, seperti memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai tempat belajar. Selanjutnya ada memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi Pak Gerak berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah seperti area perkebunan kopi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya membangun kerjasama dari pihak luar. Jadi Pak Gerak berupaya menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan kopi untuk mendapatkan izin memanfaatkan area tersebut untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, meskipun ada beberapa kendala, nanti ini yang lanjut aja langsung jawaban kedua. Identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jadi ada aset lingkungan perkebunan kopi, sarana lapangan olahraga di perkebunan, tadi di sekolah-sekolah, komunitas sekolah atau orang tua dan masyarakat. Selanjutnya ada Pak Gerak sendiri sebagai gurunya, aset guru. Terus ada ide dan gagasan untuk pembelajaran berbasis alam, itu aset konseptual. Ada jalur menuju sekolah melalui perkebunan, itu aset geografis. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jadi, sudah kita bahas tadi, ada 4 strategi yang kami pikirkan tadi, Pak. Ini, Kak. Jadi yang pertama strategi yang pertama adalah melibatkan siswa secara aktif. Nah, di sini ada contoh satunya, mengadakan diskusi kelompok. Jadi, mengenai rute jalan kaki atau bersepeda yang aman dan menarik, serta aktivitas fisik yang ingin mereka lakukan di area perkebunan kopi. Selanjutnya, siswa juga bisa membuat peta bersama, membentuk tim kerja, dan sebagainya. Yang kedua, ada strategi memanfaatkan potensi lingkungan sekitar. Strateginya, mengidentifikasi jalur yang aman. Bersama dengan siswa, identifikasi jalur yang paling aman dan nyaman untuk dilalui, baik itu untuk berjalan kaki maupun bersepeda. Jadi contohnya kalau misalkan mengidentifikasi jalur yang aman nih, kalau jalurnya yang berbatu-batu, mungkin kita identifikasi itu jalur yang tidak aman. Terus yang ketiga, membangun kemitraan dengan pihak terkait. Itu strategi yang ketiga. Jadi menjalin komunikasi yang baik, terus mengajak orang tua siswa dan bekerja sama dengan pihak perkebunan. Yang keempat, strategi keempatnya mengembangkan kurikulum yang relevan. Jadi misalkan mengaitkan dengan mata pelajaran lain. Kalau kita PJOK berarti kita integrasikan dengan kegiatan dengan mata pelajaran lain seperti IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Contohnya kalau IPA, kita bisa mengenal flora dan fauna yang ada di lingkungan tersebut. Kalau misalkan IPS atau ini bisa mengenal geografi dan bahasa Indonesia ataupun bisa berkomunikasi sesama dengan pihak lain dan sebagainya. Terus menambahkan elemen permainan. Nah, bisa ditambahkan elemen permainan yang ada seperti apa lomba dan sebagainya, outbound atau bisalah dan selanjutnya itu. Dan itu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, misalkan meningkatkan kebugaran fisik, melatih kerjasama, atau menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Baiklah, mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Sekiranya bisa dimanfaatkan untuk kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari kelompok lain yang ingin bertanya enggak tentang presentasi yang dijelaskan oleh Kak Eka ini dari kelompok lain? Itu ada Kak Arif, kemudian Kak Andi Setiawan, Kak Oki, yang kelompok lain tadi. Ada yang ingin dipertanyakan enggak? Kira-kira? Atau cukup? Oke, Kak Andi Setiawan, silakan. Iya Kak, ini berdasarkan apa namanya
Halo? Identifikasi pendekatan berpikir tadi untuk hasil negosiasi. Jadi untuk hasilnya itu apa itu Kak Eka? Mohon ini apa namanya penjelasannya. Negosiasi bagaimana Pak ya? Dalam aset apa? Negosiasi dalam aset sama Dari studi kasus ini kan dari studi kasus ini tadi kan ada Pak Gerak itu meminta kan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan dari harapan Pak Gerak ini dalam apa namanya untuk apa namanya pemanfaatan lingkungan tadi sebagai sarana olahraga tadi. Oke, silakan bisa dibantu dengan anggota kelompok lainnya. Oke Kak, saya membantu sedikit yang disampaikan oleh Kak siapa tadi Kak Andi ya. Ya. Untuk Kak Andi. kesepakatan atau negosiasi tadi, hasil dari negosiasi yang diharapkan dalam situasi Pak Gerak dapat mencakup beberapa poin. Meskipun belum ada kesepakatan resmi yang tercapai, ada beberapa kesepakatan penggunaan area perkebunan. Pemilik perkebunan setuju untuk memberikan izin pengguna area perkebunan untuk kegiatan belajar luar ruang, termasuk jalan kaki, lari, dan kegiatan PJOK lainnya dengan syarat bahwa sekolah akan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Mungkin itu Kak, terima kasih. Oke. Kandi Setiawan gimana? Cukup? Iya, cukup. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Inilah studi kasus 3 ya. Kak Andi bisa turun tangannya, capek naik tangan terus. Oh ya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Kak Eka. Nanti kelompok lain setelah ini presentasi. Ini ada ABT, Asset Based Learning, Thinking, ada Deficit Based Thinking. Deficit Based Thinking ini faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang menghambat pada kasus tadi apa? Ada nggak yang ditemukannya? Faktor-faktor yang menghambatnya. Setelah membaca tadi ada nggak yang menjadi penghambatnya? Ada Pak. Apa? Itu kendala mungkin Pak ya. Kendala. Nah seperti yang tadi saya jelaskan di pihak pertama tadi itu kendala dalam implementasi yang pertama Kak. Yang pertama Pak Gerak menghadapi kendala dalam mengimplementasikan idenya karena kurangnya dukungan dari kepala sekolah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berpusat pada siswa perlu dukungan oleh berbagai pihak, termasuk juga kepala sekolah dan orang tua, itu paling penting. Kak. Selanjutnya, ada kendala fokus pada aspek fisik. Kak. Ya, pendekatan yang digunakan Pak Gerak lebih fokus pada aspek fisik dari pembelajaran PJOK, yaitu kegiatan fisik seperti berjalan kaki dan bersepeda. Jadi aspek kognitif dan afektifnya dalam pembelajaran PJOK perlu juga diperhatikan, Kak. Itu mungkin kendalanya. Oke, Kak Andi Setiawan mau menambahkan atau gimana? Maaf Kak, terpencet tadi Kak. Nah, naik turun terus tentang gaya bebas nih. Oke, terima kasih Kak Eka. Nah, ini tadi sudah terjawab mengapa tadi ya. Menerapkan pendekatan ABT tadi sudah dijawab. Nah ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah,
Rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ini pentingnya pola pikir berbasis aset nih. Kenapa penting? Mencapai tujuan-tujuan, mewujudkan visi atau prakarsa perubahan. Masalah, kemudian atasi dan selesaikan. Upaya mencari dan mengatasi masalah, perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah. Ya, kayak tadi yang saya contohkan, materi bola basket, kita tidak punya lapangan yang sesuai bola basket, tapi kita memodifikasi sedemikian rupa sehingga pembelajaran bisa terlaksana dan bisa diterima oleh peserta didik kita. Fokusnya cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah, kemudian kesulitan atau batu sandungan. Pengalaman emosi tidak menyenangkan. Kemudian kekuatan atau potensi atau daya yang digunakan, identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan yang ada, potensi yang ada, atau aset yang ada. Perspektifnya pasti ada kekuatan, pasti ada potensi, pasti ada aset. Kita berpikirnya seperti itu. Kemudian fokus, apresiasi kekuatan, apresiasi atau potensi atau aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, ya, pengalaman emosi bahagia, ini asetnya. Kemudian di mana? Nah, sekarang kasus 5 ini saya screen, saya kirim ke grup. Nah, ini bantu pertanyaan ini. Kasus 5, kemudian kasus 4. Oke, kasus 5 kelompok 1 ini, kemudian kasus ini, kasus 4 kelompok 2. Saya bagi 2 kelompok. Ya. Kasus 5 itu pertanyaannya ini saya kirim di grup. Izin share, stop screen dulu. Kasus kasus 5 pertanyaan ini. Kemudian kasus 4 ini. Saya kirim di grup. Silakan jawab. Pertanyaannya cuma 1. Saya bagi 2 kelompok. Silakan gabung. Waktunya 5 menit, Pak.
Oke, gimana? Sudah? Halo, kelompok 1, kelompoknya Kak Ade, silakan. Halo, bisa dengar? Halo? Mana kelompok 1, Kak Ade? Ini keluar dari ini, tidak masuk lagi dia. Kak Oki, Ya Pak, silakan. yang Nih. saya tangkap dari sini, Bu Hayati mengatakan pendekatan mengajar dengan gaya komando membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Oke. Bisa dibantu ditambahkan Kak Ade kelompoknya, kelompok 1 tadi. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal dengan kasus ini tadi. Mana Kak Ade? Oke, siap Kak. Silakan. Bagaimana Bu Hayati? Bentar Kak. Bu Hayati dapat memanfaatkan aset yang ada secara maksimal dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu pengalaman dan pengetahuan pribadi, berbagi pengetahuan dengan memanfaatkan pengalamannya dari PPKG PJOK. Bu Hayati bisa memberikan pelatihan atau workshop untuk guru-guru PJOK lainnya. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran. Ia dapat membuat materi pembelajaran yang memanfaatkan pendekatan berbasis aset dengan menekankan pada pengembangan potensi siswa. Kemudian dukungan komunitas MGMP. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Oke, ada yang menambahkan kelompoknya? Kak Arif? Kelompok 1? Atau cukup? Oke, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Sudah dibantu jawab oleh Kak Oki, kemudian Kak Ade. Jadi ada komunitas MGMP PJOK SMP. Benar ya Pak Ade ya tadi ya, Kak Ade ya? Tingkat kabupaten. Kemudian pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Ada ya? Ada nggak tadi Pak Ade, Kak Oki? Ada Kak? Oke. Ada Pak. Kemudian peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP. Dia memanfaatkan peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP tadi. Kemudian yang keempat, pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Ada tadi ya Kak ya? Oke, kalau sudah kita ke kasus 4. Silakan Kak kelompok 2. Kasus 4. Nih. Pandi. Silakan. Pandi jawab. Oke, siap. Berdasarkan dengan studi kasus 4, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga
Yang pertama, SMA Jiwa Raga terletak di kota besar. Kemudian aset yaitu yang berasal dari pendanaan dan donatur orang tua. Kemudian yang namun sayangnya kurangnya pemanfaatan alat-alat olahraga sehingga berdampak ke peserta didik yang materi yang diajarkan dari proses pembelajaran PJOK itu sarana dan prasarananya itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian yang sudah dimanfaatkan yaitu berkaitan dengan pendanaan dan donatur tadi. Yang bersumber dari orang tua yang sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dan nyatanya Bisa saya bantu, Kak? Ya, tolong dibantu Kak Eka. Oke. Jadi yang pertama itu aset yang dimiliki oleh SMA Jiwa Raga. Benar kata Kakak Andi tadi, itu sarana dan prasarana yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh SMA Jiwa Raga tadi, sarana prasarana yang memadai, tapi ada beberapa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, itu pendanaan yang cukup. Itu adanya dukungan dari yang disebutkan Kakak Andi tadi, adanya dukungan dana dari orang tua tadi, donatur ya. Terus yang ketiga, yang dimiliki SMA itu potensi sumber daya manusia. Jadi terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sekolah seperti kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil sarpras, guru PJOK, komite sekolah, dan peserta didik dan lain-lain. Oke. Terus yang keempat itu ada komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kepala sekolah menunjukkan kepedulian terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah secara optimal. Itu yang dimiliki oleh SMA Jiwa Raga. Terus apa yang dimanfaatkan asetnya tadi? Itu sebagian besar aset fisik, yaitu alat olahraga yang telah tersedia. Sekolah memiliki berbagai macam alat olahraga yang dapat digunakan untuk kegiatan pelajaran PJOK. Yang kedua, ada upaya untuk melibatkan berbagai pihak. Jadi kepala sekolah mengajak berbagai pihak untuk berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Yang ketiga, terdapat komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kepala sekolah meminta wakil kurikulum untuk memaksimalkan penggunaan alat olahraga dalam pembelajaran PJOK. Terus ada tambahan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal itu apa aja. Jadi alat olahraga tadi yang disebutkan oleh Kakak Andi tadi, itu beberapa alat olahraga belum dimanfaatkan secara maksimal karena berbagai alasan seperti kurangnya perawatan, sulitnya akses, atau kurangnya pengetahuan guru dan penggunaan alat tersebut. Yang kedua, potensi sumber daya manusia. Seperti apa potensi sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara optimal itu? Misalkan guru PJOK belum secara maksimal memanfaatkan alat olahraga yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi guru olahraga di SMA tadi itu belum memanfaatkan alat olahraga yang ada tadi, Kak. Terus yang ketiga, komunikasi antar pihak. Jadi komunikasi antar pihak terkait misalkan guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan lain-lain. Jadi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sinergi dalam kelompok. Mungkin itulah dari kelompok kami. Pak Andi. Oke, kita lanjut. Luar biasa, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini tadi ya, terletak di daerah perkotaan
yang sangat strategis. Setuju ya? Kemudian sarana dan prasarana olahraga sangat memadai. Kemudian pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Ini aset yang paling dominan yang dimanfaatkan oleh sekolah SMA Jiwaraga. Upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum yang dijelaskan oleh Pak Eka tadi, Sarpras, guru, komite, ini aset manusia namanya. Di dalam ini, upaya ini, kepala sekolah ini, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil Sarpras, guru, komite, itu namanya aset manusia, pemanfaatan aset manusia. Kebijakan kepala sekolah itu namanya aset sosial atau apa ya nanti? Kebijakan kepala sekolah, aset politik, kemudian keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik. Nah, komite itu masuk ke aset orang manusia juga komite. Oke, kita lanjut. Ini 7 aset sekolah. Aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan, finansial, dan politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran itu mendorong kepemimpinan murid. Kemudian komite bersuara menyampaikan kritik, kepala sekolah sebagai pemimpin menggunakan kewenangannya, kebijakan-kebijakan itu namanya aset politik. Kemudian kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Nah, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam menggali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidik. Pernah nggak kita menggali aset ini selama ini? Kita tahu itu tuh aset, tapi yang kita gunakan selama ini pasti kita menggunakan aset, cuman kita tidak pernah tahu bahwa ini namanya aset, kan? Ini namanya aset based thinking, ya. Nah, sekarang kakak-kakak, saya kirim link Jamboard. Nanti kunjungi linknya. Ini terakhir nih sebelum penutup. Saya mau lihat aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Nah, silakan kakak-kakak kunjungi. Nanti di sini ada Jamboard warna-warni. Nanti munculnya di laptop kakak itu kecil. Jadi kakak-kakak di pojok bawah paling kanan itu ada tanda plus. Di zoom dulu, dicari modul 1.2. Munculnya seperti ini. Nah, nanti kakak zoom, diperbesar sampai mendapatkan nama-nama kakak. Nah, kakak-kakak silakan tuliskan aset apa aja yang ada di sekolah. 7 aset. Ya, 7 aset itu nanti saya screenshot, saya kirim ke kakak-kakak. Silakan. Kunjungi linknya. Oke, Kak Arif sudah masuk. Yang di sekolah kakak-kakak masing-masing ya. Klik tanda ada di bawah itu tanda T. T itu teks. Klik 2 kali bisa, coba. Kak Arif klik kotaknya, kemudian ada tanda T di situ. Ada yang sudah bisa? Kalau di laptop ada tanda tulisan T. Teks. Nah. Klik T dulu, baru arahkan ke kotaknya.
Kak Arif, ada ini enggak tanda T di bawah ini nah, yang di monitor saya tuh, di laptopnya. Kak Eka sudah masuk belum? Ini tinggal langsung tulis ya, Kak. Ya, tinggal tulis saja aset apa yang dimilikinya. Nah, asetnya, nama-nama aset tuh sudah saya kirim di grup WA. Aset manusia. Bisa nggak nambahkan teksnya? Kak Eka bisa? Ade? Kak Putra? Malah disuruh kayak login itu, Kak. Login gimana? Kakak pakai ini aja, login pakai akun belajar kakak. Ada yang sudah bisa masuk? Kak Eka? Ini Kak, ini sudah masuk 96 orang ini. Cuman Kak Rahmat Eri Saputra, cari warna hijau Kak Rahmat. Di laptop kakak ada tanda tambah teks, klik dulu teksnya, kemudian klik ke arah monitor ini, kotak kakak. Nah, Kak Arif bisa nih. Oke. Peserta didik dalam kurung aset manusia, Pak. Aset manusia itu peserta didik, guru, kepala sekolah. Kak Arif bisa muncul tulisan itu gimana tadi biar kawan-kawannya tahu. Nah, Kak Rahmat Eri Saputra bisa. Masuk login dulu ini, Kak. Oke. Masuk login dulu, nanti ngeklik ini data-data itu. Ya. Langsung masuk otomatis, nanti klik aja di kotak yang berwarna itu. Ya, silakan. Nanti langsung bisa otomatis. Kak Andi tolong kirim lagi Kak, ini apa namanya linknya Kak. Di chat ya. Agak. Namanya jangan dihilangkan, namanya tulis namanya juga, nanti bingung juga. Namanya dihilangkan.
Kalau masih tampilannya kecil di layar kakak, di zoom pojok paling kanan bawah itu ada tanda plus. Atau dicubit di caps lock-nya di ininya, laptopnya. Kak Arif. Nah, ini Kak Arif nih ya. Ade Putra. Eka sudah masuk belum Kak? Belum ngetik-ngetik. Eka Andi Setiawan. Kak, ini Kak asetnya dijabarkan atau cuman menulis asetnya saja, Kak? Menulis, sekarang Kak Arif menjabarkan. Silakan sambil nunggu kawan-kawan nulis, Kak Arif menjabarkan apa saja aset yang ada. Cuman 7 Kak, itu kok ada 8 Kak? Musola itu agama. Guru itu aset manusia, maksud manusia. Guru masuk aset manusia. Aset manusia, peserta didik, guru, orang tua. Aset sosial itu isinya lembaga, asosiasi, komunitas, kelompok, institusi. Nah, contohnya padepokan pencak silat, komunitas bersepeda, komunitas senam, SSB, nah itu bisa sosial. Kemudian aset politik, kebijakan kepala sekolah, kebijakan pemerintah terkait, kebijakan guru PJOK, pembelajaran di kelasnya. Contohnya setiap pembelajaran PJOK wajib memakai sepatu, wajib membawa air minum. Ya, itu aset politik ya. Kemudian aset lingkungan alam, perkemahan, alam, gor, hutan, sungai, taman dan sebagainya. Kemudian apalagi tadi, aset politik, ada aset agama yang ada, budaya yang ada di sekitar. Kemudian fisik itu sekolah, gedung, ruangan, AC, kemudian lapangan olahraga, lapangan voli, kemudian lapangan upacara, kemudian lingkungan tadi, alam sekitar, finansial itu dana BOS. Bisa dana komite.
Silakan Kak Arif, jelaskan. Satu orang saja di akhir. Silakan Kak Arif. Halo. Baik, terima kasih. Kakak sekalian, saya akan menyebutkan beberapa aset yang ada di sekolah kami. Yang pertama itu ada aset manusia yang terdiri dari peserta didik, guru, kemudian kepala sekolah, keamanan, dan lain sebagainya. Itu merupakan aset manusia. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana ini ada masuk di aset fisik, prasarana yang ada seperti lapangan, kemudian penghijauan, taman, itu merupakan aset lingkungan yang ada di sekolah kami. Yang ketiga, pendanaan itu termasuk di aset finansial, pendanaan serta ada beberapa, ya seperti pendanaan itu dana BOS, kemudian PSG kalau di sekolah kami. Poin nomor 4 itu ada kebijakan kepala sekolah, itu merupakan aset politik. Poin nomor 5, kebugaran fisik yang ada di stakeholder, tubuh. Kemudian salah satunya ya selain itu ada juga sarana-sarana pendukung, itu termasuk di aset fisik. Poin nomor 6, kepercayaan stakeholder, kepercayaan mereka. Kalau di sekolah kami itu ada yang beragama Hindu, beragama Buddha, kemudian Kristen. Ada beberapa orang yang dari suku etnis juga yang memiliki agama Buddha, Muslim yang lebih banyak. Nah, nomor 7 itu ada di aset sosial. Di sekolah kami ada komunitas belajar Kombel. Jadi kami melaksanakan IHT itu setiap 1 bulan itu 4 kali atau 1 minggu 1 kali. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Arif. Oke, yang lainnya nanti bisa diisi atau besok kita sambil belajar. Kita lanjut stop screen. Tetap diisi ya, nggak apa-apa. Nanti ini di screenshot dikirim masalahnya ke LMS. Oke. Minta tolong kirim lagi Kak linknya Kak. Soalnya ini iya keluar tadi. Biasanya di WA grup ya, biar nggak hilang-hilang. Nah, grup kita kirim, nanti diisi ya. Ini kakak-kakak, tidak terasa kita di penghujung waktu sudah sedikit lagi. Tahap ini lakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Nanti ada tugasnya Kak di LMS. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Batas pengumpulan tugas ini di tahap lakukan ini di akhir modul 1.6. Silakan nanti dilihat di LMS-nya. Bapak Ibu akan mengidentifikasi sumber daya di daerah di sekolah masing-masing tadi, kemudian nanti di tugasnya itu dijabarkan aset-asetnya itu, bukan poin-poinnya saja, tapi dijabarkan apa saja aset manusia, apa saja. Nah, ini tugasnya nanti. Aset, satu apa, kemudian pemanfaatan aset dalam PJOK itu apa, nah, keterangannya itu di sini aset manusia. Pemanfaatnya ini keterangannya aset manusia dalam keterangan ini serta didik, guru, kemudian kepala sekolah ya, yang seperti tadi. Ini nanti ada tagihan di LMS. Nah,
Kita screenshot, kirim ke grup. Sip. Ya. Pada akhir ini peserta memiliki perspektif pendekatan aset kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPJOK yang berpihak kepada peserta didik. Terima kasih. Di akhir, kita sebelum akhiri, kita foto bersama. Coba kameranya dibuka semua. Kak Eka, mainkan kameranya. Oke, buka. Kak Ade, Kak Putra, Kak Andi, Kak Arif. Oke, Kak Franky, Kak Oki, biar kelihatan ganteng-gantengnya. Kak Nova aja dari tadi nggak ditutup-tutup, masuk kalah dengan Kak Nova. Kak Eka nih nggak sampai-sampai ke luar negerinya tuh. Saya masih di luar angkasa ini, Kak. Luar angkasa, oke. Siap, 7. Kak Eka, Screenshot ya. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak Arif, Pak Arif Semangat. ini agak nge-lag itu. Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Demikianlah tatap maya ketiga, tidak terasa lebih dari 90 menit karena asik menggali-gali aset yang ada di sekolah. Begitupun besoknya semoga kakak-kakak memanfaatkan aset dalam proses pembelajaran. Tidak harus berkuar-kuar dengan kepala sekolah, kita harus bangunkan lapangan, bangunkan lapangan basket, bangunkan lapangan bulu tangkis, bangunkan dan bla bla sebagainya. Kakak mandiri, manfaatkan aset yang ada, jangan sampai proses pembelajaran terhambat karena kita tidak ada fasilitas yang ada. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu, kita Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.